Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Oktaviana dengan NIM 079 Prodi Akuntansi Syariah kelas 5C. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan akuntansi syariah. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi syariah, di mana syariah sendiri merupakan jalan yang ditempuh atau garis yang memang harusnya dilalui, sehingga dapat disimpulkan menjadi pokok-pokok aturan buku yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh seorang muslim dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Sehingga akuntansi syariah merupakan ilmu yang berkaitan dengan data-data kuantitatif maupun kualitatif keuangan yang merupakan alat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana sesuai syariat Islam. Jadi, dalam akuntansi syariah ini kita menjalankan proses transaksi ataupun segala sesuatu yang kita lakukan di dalam sebuah masalah keuangan, kita harus menjalankannya dengan memenuhi syariat agama seperti tidak riba dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita ke landasan hukum, di mana landasan hukum sendiri merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau landasan mendasar sebagai aturan baku yang patut ditaati. Nah, untuk landasan hukum akuntansi syariah sendiri ini terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, kemudian dalam surat Ali Imran ayat 104, kemudian surat Al-A'raf ayat 157 dan surat Al-Hujurat ayat 6. Kita akan membacakan salah satu surat tersebut, yaitu surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di mana artinya yaitu, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat dengan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka yang dimaksud dari surat tersebut ialah kita harus senantiasa berbuat dalam hal kebaikan, terutama kita kan sekarang sedang membahas mengenai akuntansi syariah. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya kita harus berhati-hati agar kita terjauh dari larangan-larangan yang sudah ditetapkan, seperti tidak boleh riba, tidak boleh ada kecurangan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah akuntansi dalam peradaban Islam, di mana pada abad ke-7 Rasulullah SAW sudah membuat Baitul Mal, di mana para sahabat Nabi yang menjadi juru tulis pada zaman Nabi Muhammad SAW tersebut antara lain yang pertama yaitu Mu'aikid bin Abi Fatimah, di mana beliau bertugas untuk mencatat harta rampasan. Kemudian Abdullah bin Arkan, di mana dia bertugas mencatat utang piutang. Begitu juga dengan Jaham bin Sa'ad, beliau juga mencatat mengenai hutang piutang. Kemudian Zubair bin Awam, beliau bertugas untuk menulis sedekah. Kemudian Udaibah bin Zaman, beliau bertugas untuk menulis zakat kurma. Dan yang terakhir Abu Bakar, di mana beliau bertugas untuk mencatat sedekah. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan akuntansi pada zaman 4 khalifah atau yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, di mana pada zaman tersebut ketika Rasulullah menjadi kepala di Madinah,
pada tahun 1 Hijriah beliau sudah melakukan perniagaan, di mana pada saat itu sudah ada catatan entah dari bidang akuntansi maupun yang lainnya. Baiklah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada saat zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada saat itu sudah ada catatan sedekah, yaitu pengelolaan Baitul Mal, meskipun pencatatan pada saat itu masih sederhana. Kemudian Umar bin Khattab, di mana pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab, sistem administrasi sudah berkembang, sudah dikenal, sehingga pada tahun 362 Masehi sudah mengenal jurnal, di mana pada saat itu akuntan zaman Khalifah Umar disebut dengan mustasib, di mana tugas mustasib yaitu mengawasi pelaksanaan hak Allah dan mencatat pelaksanaan hak-hak masyarakat. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, di mana pada saat Khalifah Utsman masalah lebih luas, bukan hanya dari ekonomi bisnis saja, tetapi sudah ada bidang hukum. Kemudian yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana pada saat zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib pemasukan dan pengeluaran sudah ada surplusnya, di mana pada saat itu kita sudah mengetahui mengenai tentang keuntungan dari akuntansi dan lebih maju lagi. Seperti itu. Kemudian pada saat itu juga sudah ada para ulama akuntan di masa peradaban Islam. Yang pertama yaitu Imam Al-Khawarizmi, di mana beliau meninggal pada tahun 1977 Masehi, di mana pada saat zaman beliau sudah dikenal jurnal dan membuat laporan kepada pimpinan, di mana sudah ada pencatatan harian, bulanan, dan tahunan dengan menggunakan bukti transaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah Imam An-Nuwairi, di mana beliau wafat pada tahun 733 Hijriah atau 1337 Masehi, di mana pada saat zaman beliau itu sudah mengeluarkan ensiklopedia membahas mengenai akuntansi, seperti pemasukan secara harian, bulanan, tahunan dengan sistem debit kredit, di mana siklus akuntansi sudah mulai dijalankan dan sudah ada pengendalian internal dan penganggaran atau budgeting. Kemudian yang ketiga adalah Imam Al-Mazandari, di mana pada zaman beliau sudah menggabungkan pemikiran dari dua tokoh di atas tadi untuk saling melengkapi dan membuat agar keuangan pada zaman itu menjadi lebih baik lagi, lebih modern dan lebih maju lagi. Seperti itu. Tadi presentasi dari saya, di mana dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi atau akuntansi syariah sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kita harus terus melakukan yang terbaik dan melakukan perbaikan agar apa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita kedepannya menjadi lebih baik lagi dan dapat melakukan hal yang terbaik, sehingga kita dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kita dapat menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.